Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, eh, kita bakal coba bongkar nih, rahasia di balik pertumbuhan yang gila-gilaan ya, dari perusahaan-perusahaan digital raksasa, yang kayaknya tiba-tiba muncul terus mengubah segalanya. Iya, pertumbuhannya emang fenomenal banget. Sumber kita kali ini bab 3 dari buku Rethinking Competitive Advantage. Judulnya aja udah bikin penasaran. Ruang pasar 10x, 100x, 1000x. Nah, bab ini langsung ke intinya nih. Aturan hashtag 1 kompetisi era baru. Pengalaman konsumen yang dipersonalisasi adalah kunci pertumbuhan eksponensial. Betul, aturan main yang fundamental banget di era sekarang. Jadi, fokus kita tuh gimana caranya para pemimpin digital ini mikirnya bukan cuma sedikit lebih besar ya, tapi bisa ngebayangin pasar yang 10, 100, bahkan 1000 kali lipat, lebih gede dari yang ada sekarang. Senjata rahasianya, katanya sih, obsesi total pada pengalaman setiap individu konsumen. Skala 1000x ini kan kedengarannya agak mustahil ya. Kalau kita pakai kacamata bisnis lama gitu kan. Mari kita lihat deh, gimana cara kerjanya. Persis. Ini bukan cuma soal pasang teknologi paling baru aja, tapi ini lebih ke ya revolusi cara pandang lah terhadap pasar dan konsumen itu sendiri. Bab ini yang mengupas tuntas soal mindset dan strategi di balik lompatan skala yang kayak mustahil itu. Intinya sih gimana mendobrak batasan imajinasi kita soal apa yang mungkin. Oke. Mari kita mulai dari gagasan intinya. Berpikir 10x, 100x, 1000x. Ini kan beda banget ya sama target pertumbuhan, katakanlah 5% atau 7% yang biasa kita dengar di perusahaan konvensional. Jauh. Beda liga lah. Ingat nggak sih visi Bill Gates dulu? Komputer di setiap meja. Waktu tuh kedengarannya ambisius banget ya kan? Iya, waktu itu kayak mimpi di siang bolong mungkin ya. Atau lihat deh, gimana valuasi Amazon tuh. Bisa nyalip Walmart, padahal umurnya jauh lebih muda. Ini jelas, ya permainan skala yang beda banget. Fondasinya emang teknologi ya, khususnya internet ya. Ya, Itu kan yang kayak menghancurkan tembok geografis. Ini yang bikin Amazon, Alibaba, Tencent, dan lain-lainnya itu bisa jangkau miliaran orang. Tapi yang lebih penting lagi, skala masif ini sebenarnya adalah hasil dari penerapan aturan high-tech satu tadi. Personalisasi pengalaman individu itu loh yang jadi bahan bakar roketnya. Semakin relevan buat satu orang, semakin besar potensi jangkauannya ke jutaan bahkan miliaran orang lain. nah ini dia nih kunci perbedaannya yang paling fundamental. Dan menurut saya sih paling menarik. Para pemimpin digital ini mulainya itu dari kacamata konsumen. Bukan dari aset kita apa ya, atau pesaing lagi ngapain nih. Betul-betul, fokusnya keluar bukan ke dalam. Contoh paling terkenalnya kan pengiriman gratis 2 hari Amazon Prime itu. Jeff Bezos tuh katanya yakin banget konsumen bakal suka. Meskipun ya saat itu infrastruktur logistiknya belum siap, biayanya pasti gede banget. Nekat ya, bisa dibilang. Iya, mereka kayak nekat luncurin dulu, baru kemudian mati-matian bangun sistem logistik canggihnya. Dan ujung-ujungnya malah bisa nekan biaya pengiriman sampai 10 kali lipat katanya. Ada kutipan terkenal dari Bezos kan, pilihannya terobsesi pada pesaing atau pelanggan. Kami selalu pilih pelanggan. Nah, dampaknya tuh luar biasa. Perusahaan yang beneran terobsesi sama pelanggan gini yang akhirnya, kayak nulis ulang aturan main di pasar. Mereka bikin arena baru, sementara pemain lama ya terpaksa bertahan dan cuma bisa ngejar. Iya. Kita lihat ini di mana-mana kok. Walmart pontang-panting bangun kapabilitas online nyaingi Amazon. Di Brazil, B2W bisa unggul meskipun Amazon masuk. Di India, pertarungannya sengit banget antara Amazon, Flipkart yang udah dibeli Walmart, sama JioMart. Ada semacam
kebebasan berpikir atau kebebasan psikologis gitu istilahnya di buku ini pada pemimpin digital. Mereka tuh nggak terbebani sama wah cara kita biasanya gitu dan berani ngebayangin sesuatu yang bener-bener baru demi muasin konsumen. Tapi bukannya kebebasan psikologis ini juga ada risikonya ya? Misalnya jadi lepas dari realitas bisnis, kayak soal profitabilitas jangka pendek gitu. Oh, itu risiko yang nyata tentu aja. Banyak dari perusahaan ini, termasuk Amazon dengan Prime di awal-awal, emang rela bakar uang dulu. Tujuannya kan buat bangun skala sama loyalitas pelanggan. Iya sih. Obsesi pada pelanggan itu harus diimbangi sama model bisnis yang, ya pada akhirnya bisa ngasilin untung pas skalanya udah dapet. Tantangannya emang nyimbangin visi jangka panjang itu sama tekanan finansial jangka pendek. Tapi mindsetnya tetap, kepuasan pelanggan dulu, profit bakal nyusul kok, seiring skala. Oke, masuk akal. Ini ngebawa kita ke pergeseran penting lain nih yang dibahas di bab ini. Dari fokus B2B, business to business, ke fokus pada pengguna akhir. Iya, ini penting banget. Banyak perusahaan tradisional kan, bahkan yang produknya dipakai konsumen, biasanya fokusnya ke hubungan sama distributor atau retailer. Contohnya produsen mobil ke dealer, P&G ke supermarket gitu. Betul, rantai pasok tradisional. Tapi sekarang argumennya gini, setiap perusahaan, termasuk yang murni B2B, harus terobsesi sama pengguna akhir dari produk atau layanan mereka. Contoh transformasi Microsoft di bawah Satya Nadella itu menarik banget sih. Mereka geser dari yang dulu cuma jual Windows ke Dell atau HP, sekarang jadi peduli banget soal gimana pengalaman pengguna akhir pas pakai Microsoft 365 atau Azure. Dan lihat hasilnya kan? Pergeseran fokus ke pengguna akhir ini kayak micu gelombang inovasi baru di Microsoft. Dukungan penuh buat mobile, investasi gede di cloud, Azure, AI, bahkan eksplorasi mixed reality. Ini kayak nyalain lagi mesin pertumbuhan mereka gitu. Wow. Intinya, pengguna akhir itu sumber inspirasi paling kaya buat ide-ide pertumbuhan eksponensial. Keluhan mereka, keinginan mereka, perilaku mereka yang bisa ditangkap dari medsos atau forum online, itu data intelijen yang jauh lebih berharga daripada sekedar mata-matain produk baru pesaing. Dari fokus ke pengguna akhir ini, terus muncul konsep yang kedengarannya agak radikal ya. M sama dengan 1. M untuk segmen pasar. Jadi M sama dengan 1 itu artinya segmen pasar isinya cuma satu orang. Personalisasi tingkat dewa lah ini. Hahaha, iya. Istilahnya keren ya, Ya. tapi sebetulnya... Contohnya udah kita rasain kok ya sebenarnya. Rekomendasi produk di Amazon atau film di Netflix yang kadang rasanya, wah kok tahu banget sih? Kustomisasi software Apple atau bahkan Starbucks yang punya ribuan kombinasi minuman itu sekarang pakai AI buat ngirim penawaran personal ke anggota loyaltinya. Matt Ryan dari Starbucks bilang, kami bisa nyasar sangat tertarget, jauh lebih efisien. Bayangin aja, pesan promonya bisa beda buat Anda dan saya. Ini bukan sihir, tapi emang kekuatan algoritma dan data. Teknologi ini loh yang bikin personalisasi M sama dengan 1 jadi mungkin secara ekonomis. Bahkan bisa lebih murah daripada bikin barang massal yang satu ukuran buat semua. Oh iya, kok bisa lebih murah? Untuk tiap varian misalnya. Produksi atau delivery konten digital kan biaya marginalnya rendah banget. Gary Martin Flickinger, CTO Starbucks, sampai negasin semua teknologi kami berpusat pada hubungan dengan pelanggan. Jadi personalisasi mendalam plus efisiensi biaya itu udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan buat bersaing. Oke. Tantangan terbesarnya gimana? Nemuin jenis pengalaman yang bisa dipersonalisasi secara unik dan ternyata disukain sama jutaan orang, itu dia seninya. Tapi data sama algoritma aja katanya nggak cukup. Bab ini nekenin banget pentingnya kejelian observasi atau observational acumen. Ini bukan cuma soal mantengin dashboard analitik ya, Bukan cuma angka. tapi benar-benar turun ke lapangan. Ngertiin perjalanan pelanggan secara utuh, apa yang bikin mereka frustrasi, apa yang bikin seneng, di mana aja mereka kayak nyangkut gitu. Fidelity Personal Investing katanya sampai memetain ini super detail. Tapi yang paling ditekankan, itu observasi langsung, tanpa filter. Contohnya Tadashi Yane dari Uniqlo yang ngirim antropolog konsumen ke toko-tokonya. Atau Kishore Biani dari Big Bazaar India yang bilang, saya turun ke lantai toko 2 kali seminggu, melihat langsung apa yang orang masukin ke keranjang. Observasi langsung ini nangkap nuansa yang sering banget hilang dalam angka. Kayak Biani tadi dia lihat gadis desa udah mulai pakai jeans ke kuil. Itu kan sinyal perubahan budaya yang kuat banget. Iya. Yang krusial di sini adalah jangan membatasi diri pada apa yang kita bisa lakuin sekarang atau kompetensi inti kita,
Fokusnya harus geser ke pengalaman baru apa sih yang diinginin pelanggan. Kalaupun kita belum punya kapabilitasnya, keinginan pelanggan itulah yang harus dorong kita buat bangun atau nyari kapabilitas itu. Bukan sebaliknya, yakni kita cuma nawarin apa yang kita udah bisa. Oke, ini penting biar nggak kejebak dalam perbaikan kecil-kecilan aja ya. Tujuannya kan bikin ruang pasar yang benar-benar baru, 100x atau 1000x lipat. Seringnya dengan ngerangkai elemen dari industri yang beda jadi satu pengalaman yang mulus. Betul. Cross-industry innovation. Kalau kita lihat skala makro nih, Amazon dengan pendapatan ratusan miliar dolar itu emang gede. Tapi total belanja konsumen global itu puluhan triliun dolar. Gede banget potensinya. Kalau pangsa e-commerce naik aja dari 10% ke 20%, itu pasar udah nilainya triliunan dolar. Dari sudut pandang potensi, Amazon itu sebenarnya baru mulai. Perspektif yang menarik ya. Apple udah jual hampir 2 miliar iPhone, Netflix ratusan juta pelanggan. Tapi potensi pasarnya masih jauh lebih luas lagi. Menciptakan masa depan 100x ini emang butuh kombinasi yang agak langka ya. Rasa ingin tahu yang gede, kejelian mengamati, imajinasi yang liar, pemahaman bisnis yang kuat, plus pemahaman dasar soal cara kerja algoritma. Komplit banget ya. Iya, ini nggak harus datang dari satu orang jenius sih, tapi bisa dari tim yang beragam, atau inisiatif kayak hackathon. Visi akhirnya adalah pengalaman konsumen yang dirombak total oleh teknologi, bisa disesuaikan buat tiap orang, terus belajar dari data, lintas batas negara, dan idealnya nih, ngasilin banyak uang, karena biaya buat layanan pelanggan tambahan kecil banget. Biaya marginal rendah itu ya. Yep, asumsi dasarnya. Profitabilitas bakal ngikutin kok kalau skala dan kepuasan pelanggannya tercapai. Salah satu cara praktis buat ngelihat peluang ini katanya dengan mengidentifikasi apa yang disebut kesenjangan harga atau price gap. Iya, price gap. Ini celah antara harga yang ada di pasar sekarang sama harga yang seharusnya bisa dicapai kalau kita pakai teknologi digital buat mangkas inefisiensi. Contoh di buku $30 di toko. Padahal biaya pokok produksi sama distribusinya mungkin cuma $7. Ada kesenjangan $23 di sana. Amazon ngelihat ini, terus motong banyak perantara, kirim langsung ke konsumen. Hasilnya buat konsumen jelas banget. Lebih cepat, lebih murah, lebih nyaman. Ini yang micu ledakan model bisnis direct to consumer, DTC, belakangan ini. Casper jual kasur online, Away jual koper, Harris jual pisau cukur, Bombas jual kaos kaki. Oh iya, banyak ya sekarang. Mereka motong jalur distribusi tradisional. Tapi ini juga berarti mereka perlu mastiin seluruh ekosistemnya, termasuk pemasok, logistik, ikut efisien, biar harga akhir ke konsumennya bisa ditekan. Nah, ketika satu perusahaan berhasil bikin pasar baru yang menarik ini, efeknya kan maksa pemain lain ikut masuk. Peluncuran Disney Plus misalnya, nggak cuma nyuri pelanggan Netflix, tapi malah memperbesar total pasar streaming. Betul, pasarnya jadi lebih besar secara keseluruhan. Tapi ini juga berarti persaingan jadi makin sengit kan? Pesaing bisa ngubah permainan. Amazon buka toko fisik, Walmart genjot online, startup DTC yang tadinya cuma online malah buka toko juga. Dinamikanya jadi kompleks banget. Betul sekali. Aset yang dimiliki masing-masing pemain juga jadi pembeda penting. Disney punya taman hiburan, merchandise, yang bisa saling dukung layanan streamingnya. Netflix fokus murni di konten digital. Beda model ya? Pertanyaan kuncinya selalu balik lagi ke pengalaman mana yang akhirnya bakal dipilih konsumen dalam jangka panjang. Persaingan yang terlalu brutal juga berisiko neken harga dan profitabilitas semua pemain. Kayak pernah terjadi di industri chip memori DRAM dulu. Contoh nyata persaingan brutal ini katanya ada di perang e-commerce India ya. Pasar tumbuh gila-gilaan, tapi pemain utamanya Amazon, Flipkart milik Walmart, sama pendatang baru Geomart dari Reliance, semua dilaporkan bakar uang gede-gedean demi pangsa pasar. Itu contoh yang sangat relevan. Pertumbuhan pasarnya fantastis, tapi persaingannya luar biasa mahal. Masing-masing harus adaptasi dengan cerdik. Amazon lakuin lokalisasi mendalam, Reliance gandeng jaringan toko kelontong tradisional jadi mitra. Oh gitu strateginya. Bahkan kebijakan pemerintah soal investasi asing ikut ngubah medan perangnya. Ini nunjukin betapa dinamis, mahal, dan nggak pastinya kompetisi saat sebuah ruang pasar baru yang gede banget terbuka. Hasil akhirnya, siapa yang bakal dominan di India aja masih jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih,
Inti dari menciptakan pasar 10x, 100x, bahkan 1000x ini adalah soal perubahan cara berpikir yang radikal banget. Bukan lagi soal, gimana naikin penjualan 5% tahun depan, tapi gimana bikin pengalaman pelanggan yang 10x lebih baik dan jangkau 100x lebih banyak orang. Kuncinya diobsesi pada pengalaman individu yang dipersonalisasi dan terus-menerus ditingkatkan. Iya, ini ya sekedar soal punya teknologi AI atau cloud terbaru, ini soal mindset. Punya kejelian ngelihat kebutuhan pelanggan yang nggak terucap, punya imajinasi buat ngebayangin solusi yang melampaui batas industri saat ini, dan punya keberanian buat mendobrak cara-cara lama, bahkan kalau itu artinya ngorbanin bisnis yang udah ada. Teknologi itu enablernya, tapi visi dan keberaniannya datang dari manusianya. Dan fondasi teknis buat mewujudkan pengalaman individual dalam skala raksasa ini, seperti yang udah kita singgung tadi, adalah algoritma dan platform data yang kuat. Ini semacam mesin di balik layar yang memungkinkan personalisasi M sama dengan 1 dan pertumbuhan eksponensial itu ya. Mungkin ini topik menarik buat kita bedah lebih dalam di lain waktu ya. Wah, setuju banget. Algoritma dan platform data ini emang senjata krusial di era kompetisi digital. Layak banget dapat pembahasan tersendiri. Oke, sip. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, mari kita lempar satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Coba Anda pikirkan satu hal deh dalam keseharian Anda, bisa soal kerjaan, belanja, hiburan, transportasi, apa aja yang rasanya ribet, nggak efisien, atau pokoknya bisa jauh lebih baik lagi. Nah, kalau Anda punya kebebasan penuh, teknologi apa saja, sumber daya tak terbatas, pengalaman ideal seperti apa yang bakal Anda rancang untuk satu orang saja? Pengalaman yang mungkin, hanya mungkin, juga diinginkan oleh jutaan orang lainnya. Pertanyaan yang menarik buat dipikirkan. Terima kasih Bangkat sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.